Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mereaction satu video lagi terkait tentang kuasa kesembuhan, di mana semakin aneh orang yang melakukan mujizat. Dia dulu, Anda tahu apa yang dilakukan oleh Benny Hinn? Dia memakai jubahnya untuk membuat orang seperti mati-mati ayam, seperti orang kerasukan setan dan sebagainya. Padahal di dalam Alkitab sendiri, ketika Yesus menyembuhkan orang, tidak seperti itu reaksinya. Yang tidak seperti itu reaksinya ketika Yesus, perempuan yang pendarahan, kemudian bertemu dengan Yesus dan menjamah jubah Yesus saja. Itu tidak seperti itu. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dalam pelayanannya. Orang hanya mengenai bayangan Petrus saja dan mereka tidak langsung, Alkitab tidak memberitahukan mereka pulang balik, jatuh dan sebagainya. Ini tidak sesuai dengan apa yang realita-realita yang sekarang terjadi. Seperti dulu dilakukan oleh Benny Hinn, tapi ini sekarang ada fenomena yang muncul juga, dan saya tidak tahu ini di mana. Tapi kalau teman-teman tahu, nanti tinggalkan aku di kolom komentar. Oke, kita lihat videonya. Nah ini tidak sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Yesus tidak pernah melakukan seperti ini. Yesus tendang orang, lalu kemudian orang itu menjadi sembuh. Saya pikir ini adalah kuasa setan. I want to release impartation. Are you pastors? Do you want anointing of the Holy Ghost? Ini persis seperti yang dilakukan oleh Benny Hinn. Lalu dikejam oleh pendeta Stephen Tong, lalu kemudian mereka bilang pendeta Stephen Tong cari sensasi. Tapi di dalam Alkitab sendiri kalau kita baca, Yesus tidak pernah melakukan seperti ini. Dan di dalam teks-teks Alkitab kalau kita pelajari, Yesus dalam menyembuhkan orang tidak pernah pakai seperti ini. Jadi kalau kita baca Alkitab ya, Yesus menyembuhkan orang itu tidak seperti ini. Lalu orang menerima Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 itu tidak seperti ini ya. Kalau terjadi seperti ini ajaran sesat.
jelas bahwa Yesus sendiri di dalam pelayanannya, dia tidak pernah melakukan mujizat yang seperti itu. Mengapa? Alkitab dengan jelas memberikan penjelasan, memberikan data yang akurat, yang dapat dipercaya, yang kita bisa lihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan seseorang, dia tidak pakai cara-cara seperti itu, sampai menendang, sampai memakai jubah dengan kata-kata begini seperti dukun-dukun. Itu tidak seperti itu. Yesus hanya dengan kata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bilang, pergilah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Selalu Yesus pakai bilang bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dalam hal ini seperti yang dibuat oleh Benny Hinn maupun dalam video tadi yang kita lihat, itu jelas pekerjaan nabi palsu, dan itu bukan pekerjaan Tuhan. Dan itu hanya mencari-cari uang dengan menumpang pada kuasa setan. Dan itu jelas tidak sesuai dengan iman Kristen. Bahkan orang yang menerima Roh Kudus, yang rasul-rasul di dalam pelayanan mereka, mujizat-mujizat yang mereka lakukan tidak seperti itu. Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus, bahkan perempuan yang sakit pendarahan, dia bilang asalkan ku jamah jubahnya. Bukan Yesus membuka jubahnya lalu kemudian mengebasnya. Asalkan ku jamah jubahnya. Dan Yesus tahu ada kuasa keluar dari dirinya. Ada kuasa keluar dari dirinya. Dan Yesus tahu siapa yang menyentuh itu, tapi dengan berani dia bertanya kepada perempuan itu. Kemudian pelayanan Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh itu ketika Petrus bilang, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalannya. Orang lumpuh itu bukan pingsan, bukan kejang-kejang, tetapi dia melompat ke yang kemari dengan memuliakan Allah dan mengikut mereka masuk ke dalam bait Allah. Lalu semua orang di situ takjub sebab dia adalah orang lumpuh yang duduk minta-minta di depan gerbang bait Allah. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Jadi jelas apa yang tadi kita lihat dalam video itu adalah praktek-praktek daripada sinkretisme. Mereka memakai nama Tuhan untuk kepentingan perungan mereka. Saya berani mengatakan itu karena Alkitab tidak pernah memberitahukan praktek-praktek seperti itu yang dilakukan oleh Yesus maupun para rasul. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita lebih bijak lagi di dalam melihat mana kuasa Allah dan mana kuasa setan. Tuhan memberkati.